kehilangan semua wajahnya karena kejadian yang serem banget. Jadi kisah diawali dari cewek ini bernama Anika yang terkenal sempurna banget, udah pinter, cakep, punya pacar cakep juga. Tapi suatu saat ada cowok yang menyiram mukanya dia dengan air keras sehingga mukanya tuh benar-benar langsung sakit dan hancur guys. Yang dia tahu dia benar-benar pingsan dan bangun-bangun dia itu ada di sebuah rumah sakit. Tapi saat dia melihat dia bingung banget, dia tuh nggak bisa ngeliat apa-apa karena dia ternyata udah nggak punya mata. Bahkan saat dia meraba mukanya dia juga nggak punya hidung, yang ada tuh cuman mulutnya doang guys. Terus tiba-tiba cowoknya itu jenguk dia, tapi dia merasa kok cowoknya kayaknya lebih agak jijik ya sama dia. Akhirnya polisi melakukan investigasi mengetahui siapa sih sebenarnya yang nyiram dia. Nah setelah diselidiki ternyata cowoknya itu selingkuh guys. Nah selingkuhannya suruh cowoknya putus dari Anika, tapi cowoknya nggak mau. Akhirnya selingkuhannya suruh sepupunya untuk menyiram Anika dengan air keras. Akhirnya dia ditangkap dan cewek itu juga ditangkap. Dan hidup Anika hancur. Guys, seorang polisi memakai kursi roda dengan tujuan untuk menjebak maling, tapi akhirnya dia malah nangis banget. Jadi polisi ini bernama Mark Hosky. Jadi dia itu pura-pura di kursi roda dengan membawa sesuatu yang berharga. Hal itu dengan tujuan untuk memancing maling supaya merampok dari dia. Dan abis itu dia tangkap. Dan ternyata benar aja ada yang datengin dia. Tapi ternyata orang-orang itu di luar dugaannya semua. Di sini dia malah coba untuk resleting tas dari Mark supaya nggak dicopet sama orang. Dan dia malah dikasih uang, dikasih makanan, dan dikasih banyak perhatian dan kasih sayang dari orang-orang ini. Bahkan dia pun jadi nangis terharu karena dia baru sadar kalau ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Guys, ini serem banget, ada pria nggak dikenal mengikuti anak ini dan akhirnya nggak nyangka banget. Dimana hal ini terjadi di sebuah apartemen di Moskow. Nah, gadis berusia 9 tahun ini baru aja pulang dari sekolah, tapi dia tuh udah curiga kalau misalkan dia diikutin sama pria nggak dikenal. Tapi guys, anak ini pintar banget mengecoh pria tersebut. Jadi daripada dia ke lift, dia itu ngumpet di balik kotak surat. Nah, terus kalian bisa perhatiin di sini, anaknya langsung pergi keluar dan penjahatnya juga mulai lihat dan ngikutin. Terus gadis itu langsung keluar dari apartemennya cepat-cepat dan pria itu juga pastinya ngikutin keluar apartemen. Tapi gadis ini beruntung banget dia bertemu dengan ayahnya sehingga pria tersebut kayaknya mengurungkan niatnya. Jadi kalian harus hati-hati banget ya guys. Guys, ini adalah audisi yang bikin banyak orang tuh nangis pas nonton. Jadi ini adalah sebuah ajang namanya Britain's Got Talent. Dan pria ini adalah seorang pesulap bernama Mark Spellman. Dan kemudian dia nyuruh masing-masing juri untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama ngambil krayon secara acak, terus ngambil kartu bergambar hewan secara acak, terus juga mengacak Rubik, dan yang terakhir melingkari satu kata acak yang ada di buku. Dan setelah itu dia menceritakan keajaiban sebenarnya, di mana istrinya didiagnosis kanker saat dia lagi hamil. Dan ini adalah istrinya, dan putri yang bernama Isabella berhasil melalui kemoterapi. Dan ini adalah foto mereka, dan menurut dia kalau misalkan Isabella itu adalah keajaiban yang sebenarnya. Tapi ini adalah sulapnya. Tadi juri pertama diminta memilih krayon, ternyata krayonnya adalah krayon merah. Terus di samping Isabella ada penguin, dan ternyata kartunya adalah kartu penguin. Yang ketiga, Isabella tuh suka mainin Rubik, dan kalian lihat polanya, dimana polanya tuh sama-sama yang diacak sama jurinya. Dan yang terakhir benar-benar yang bikin kaget dan gak masuk akal. Ini adalah audisi yang bikin satu studio nangis part 2. Jadi setelah dia bisa menebak semua juri, satu juri diminta untuk melingkari sebuah kata secara acak yang ada di buku. Dan kata itu adalah heads. Tiba-tiba anak yang bernama Isabella juga ngomong heads, dan itu udah direkam lama banget. Akhirnya itu semua membuat dia mendapatkan golden buzzer, di mana dia bisa langsung masuk ke babak perempat final. Guys, seorang pria marah banget karena makanannya dimakan oleh seorang tunawisma dan akhirnya shock banget. Jadi dari awal aja dia masuk ke restoran, dia tuh udah marah-marah banget karena ditabrak sama seorang tunawisma itu. Nah, terus saat dia kerja, seorang tunawismanya itu duduk di depannya dia. Dan itu udah membuat dia cukup marah. Sampai tiba-tiba pizza yang dia pesan datang. Terus saat dia mau ambil, tiba-tiba seorang tunawisma ini ngambil duluan. Hal itu membuat dia benar-benar marah banget, tapi dia masih diem aja. Sampai tunawisma itu nggak cuma makan satu pizza aja, tapi juga ambil pizza yang kedua. Dan ini yang paling parah, udah slice terakhir dia tetap ambil dong. Sehingga membuat dia benar-benar marah banget. Akhirnya dia berinisiatif untuk membagi dua pizza tersebut. Tapi dia malah makin marah dan bilang kalau misalkan dia itu menjijikan. Tapi tiba-tiba pelayan ini mengantarkan pizza lagi ke pria ini. Ternyata pizza yang dari tadi dia makan itu adalah memang pizza dari tunawismanya. Tapi tunawismanya sama sekali nggak marah dan berpikir untuk berbagi. Dia pun benar-benar minta maaf banget atas kejadian itu. Guys, seorang penumpang ketiduran di pesawat, bangun-bangun pesawat udah kosong dan gelap semua. Jadi kisahnya ia adalah seorang penumpang di pesawat Air Canada. Dimana dalam penerbangan itu dia tidur guys. Dan bangun-bangun dia kaget banget pesawat tuh udah nggak ada orang sama sekali dan udah terparkir. Bahkan awalnya dia sempat mengira kalau dia itu hanya mimpi buruk. Dia sempat menghubungi temannya kayak gini, tapi tiba-tiba baterai dia habis dan terputus. Tapi untungnya tiba-tiba dia melihat senter di kokpit dan berhasil membuka salah satu pintu pesawat. Pihak Air Canada pun meminta maaf atas apa yang terjadi sama Tiffany Adams ini. Dan waktu itu masih meninjau kenapa kejadian tersebut bisa terjadi.
Guys, seorang pemilik rumah kaget banget setelah melihat apa yang dilakukan oleh remaja ini. Jadi kisahnya ini adalah kamera CCTV dari pemilik rumah yang bernama Melissa Fang. Nah, tiba-tiba Melissa Fang kedatangan remaja berusia 18 tahun di California. Dan ternyata ini dia mengembalikan dompet dari Melissa yang berisi $1.500 dan juga ada kartu kredit di dalamnya. Dan remaja ini bernama Tyler. Nah, pas dia lagi bagiin brosur, dia ngeliat ada dompet orang, akhirnya dia langsung balikin. Tapi karena nggak ada yang bukain pintu, makanya si Tyler melakukan hal ini. Tapi nggak hanya itu aja, Tyler tetap kembali terus untuk memastikan Melissa sudah mengambil dompetnya. Guys, pemilik rumah takut dan kaget banget ketika melihat cewek ini maksa masuk ke rumahnya. Jadi yang punya rumah ini adalah Christina Paul dan dia lagi takut banget, dia lagi sendirian di rumah. Tiba-tiba ada cewek yang serem ini maksa untuk masuk ke rumahnya dia. Wanita yang ada di sana terus berteriak, "Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk." Ternyata Paul sendiri merupakan seorang pensiunan polisi. Dan dia udah teriak juga, "Keluar dari rumahku, apa yang kamu lakukan?" Untungnya kalian lihat di sini polisi tiba sebelum wanita ini bisa masuk rumahnya. Dan dia mengaku menggedor pintu karena temannya ada di dalam. Nah, ternyata wanita ini bernama Hana Nakagawa. Dan dia adalah seorang guru. Dimana sepertinya Nakagawa ini sedang dalam pengaruh sesuatu. Dan dia akhirnya didakwa melakukan pelanggaran ringan, guys. Seorang wanita tertangkap kamera teriak-teriak minta tolong ke tetangganya karena hal ini. Jadi kisah ini terjadi di Arkadia. Tiba-tiba wanita ini lari-lari minta tolong ke rumah tetangganya terus gedor-gedor juga. Ternyata guys, dia itu lagi dikejar sama pacarnya yang bernama Robert Michael Mendes. Nah, ternyata cowoknya ini telah menyekap ceweknya selama 16 jam dan menyebabkan luka parah pada diri ceweknya. Dan cowoknya terlihat di sini mengejarnya dan menyeret dia kembali ke rumah tersebut. Untungnya ada video dari tetangganya ini sehingga pihak berwenang berhasil menemukan keduanya. Guys, gadis kecil ini berani mencuri popcorn dari Pangeran Harry. Jadi gadis ini bernama Emily dan waktu itu masih berusia 2 tahun. Saat itu Pangeran Harry belum sadar sama sekali karena lagi nonton pertandingan sambil ngobrol. Tapi tiba-tiba saat Pangeran Harry sadar, dia langsung jauhin popcornnya dan isengin Emily. Tapi Pangeran Harry sama sekali nggak marah dan mereka jadi kayak bersahabat gitu. Dan akhirnya sweet banget, mereka tetap makan popcorn berdua kayak gini. Guys, dokter di China ini terlalu banyak bekerja menyelamatkan nyawa orang sampai akhirnya dia kayak gini. Ini terjadi sama seorang dokter di Sichuan, China, yang mengorbankan dirinya sendiri untuk bekerja secara berlebihan. Bahkan setiap harinya dia pasti melaksanakan di atas 8 prosedur. Sampai ini terlihat banget di lift, dia itu udah gak kuat banget, dia gemeteran dan akhirnya dia pingsan. Tapi gak berapa lama dia berusaha bangun lagi dan keluar dari lift menuju ke tempat parkiran, guys. Tapi guys, sampainya di tempat parkiran ternyata dia udah gak kuat. Sampai dia pingsan lagi kira-kira 5 menit. Akhirnya karena itu semua dirinya langsung dirawat di rumah sakit. Namun dia tetap maksain dirinya untuk tetap bekerja di keesokan harinya supaya dia tetap bisa membantu banyak orang lagi.